Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan seluruh nikmat-nikmat yang pernah Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Tentunya syukur tidak hanya di lisan saja, akan tetapi dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang tentang surat Al-A'raf ayat 175 dan 176 yang kita berikan dengan tema tergelincirnya seorang ahli ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 175, watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat ini, watslu, bacakan ya Muhammad, wahai Muhammad, alaihim, atas mereka. Siapa? Umatmu ya Muhammad, yaitu kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Nabi Muhammad. Bacakan, ceritakan ya Muhammad, naba'a. Kalau pakainya naba'a berarti ini menunjukkan sebuah kisah, sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau peristiwa atau kejadian itu atau berita itu biasa saja maka dikatakan dengan al-khabar. Kalau pakainya naba'a maka ini adalah suatu peristiwa, suatu kejadian
yang sungguh penting, yang sungguh sangat luar biasa. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan, mengkisahkan kepada umatnya naba'al ladzi atainahu, yaitu orang-orang yang diberikan ayatina, ayat-ayat kami, fansalakha minha, kemudian mereka berpaling, mereka tanggalkan keimanan mereka, berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang ini sebelumnya yaitu adalah seorang ahli ibadah. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti selagi manusia apapun statusnya, baik dia seorang ustadz, baik dia seorang kiai, baik dia seorang ulama sekalipun, maka tidak terlepas dari bujuk rayu setan, tidak terlepas dari godaan setan yang maha dahsyat. Imannya yang tinggi bisa jadi tergelincir, bahkan habis, hilang, tercabutnya iman di dalam hati mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca tafsirnya. Siapa yang diceritakan, siapa yang dikisahkan alladzi atainahu ayatina, yakni orang-orang yang telah diberikan ayat-ayat kami, yang kemudian fansalakha minha, dia itu berpaling, menanggalkan keimanannya. Di sini diceritakan yaitu wahwa Bal'am bin Ba'ura, yaitu seorang minal ulama Bani Israel, seorang ulama dari kalangan Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ura, yang dia ini terkenal dengan mustajabnya doanya karena dia menguasai Ismul A'zam, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Diceritakan bahwa Bal'am bin Ba'ura ini adalah seorang ulama, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai setiap doa yang dia lantunkan itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bal'am ini adalah orang Kan'an, orang Yaman yang tinggal di Kan'an, sebuah negeri di Syam. Nah, suatu ketika su'ila an yad'u ala Musa, Bal'am ini diminta oleh penguasa negeri Kan'an ketika itu, yang mereka ini adalah orang-orang zalim, orang-orang yang khianat terhadap amanah kepemimpinannya, itu mengetahui bahwa Nabi Musa dari Mesir bersama kaumnya Bani Israel itu sedang menuju daerah mereka. Nah, tatkala Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel ketika itu ingin pergi ke negeri Kan'an ini tadi, maka tatkala itu penguasa-penguasa zalim di negeri Kan'an itu khawatir, itu takut kalau Nabi Musa beserta kaumnya Bani Israel datang ke negeri kita, itu akan menjajah di sini, akan menguasai negeri ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya tatkala itu mereka tahu, mereka paham bahwa di negeri mereka ada seorang ahli ibadah yang doanya mustajab, doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Bal'am bin Ba'ura ini. Nah, para penguasa ini, kita lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
bagaimana cara setan membujuk seorang ahli ibadah yang tadinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala bisa tergelincir. Dimintalah Bal'am ini untuk menghadap kepada raja ketika itu, penguasa Kan'an, negeri Kan'an. Wahai Bal'am, kita dapat informasi ini dari mata-mata kita, dari intel kita, bahwa Nabi Musa alaihissalam beserta kaumnya Bani Israel sedang menuju negeri kita ini. Kita khawatir, kita takut bahwa Nabi Musa akan menjajah negeri ini, akan menguasai negeri ini. Ini kata penguasa-penguasa zalim ketika itu. Maka kami minta tolong kepadamu wahai Bal'am. Tolong kami. Dengan apa? Karena tahu Bal'am ini doanya mustajab, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu tolong doakan kecelakaan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Maka tatkala itu Bal'am ini tahu bahwa Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang dilindungi oleh para malaikat Allah. Maka tatkala itu Bal'am menolak. Tidak. Nabi Musa ini adalah seorang kalimullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang soleh, tidak boleh didoakan kecelakaan, tidak boleh didoakan kehancuran. Maka tatkala itu Bal'am bin Ba'ura ini keimanannya masih teguh, keimanannya masih kokoh, masih kuat, menolak. Saya tidak mau. Maka tatkala itu dicarilah, dibujuk rayu lagi. Apa ini kelemahan Bal'am bin Ba'ura ini? Maka tatkala itu dipanggil lagi, kemudian ditawarkan kepada Bal'am ini, yaitu harta, pangkat dan jabatan. Wahai Bal'am, kalau kamu mau ini menolong kami, ini kan kaummu juga. Kalau kamu mau mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa beserta kaumnya, gak usahlah kamu ikut berperang, gak usahlah kamu ikut terjun secara fisik, akan tetapi cukup doakan saja kecelakaan, kehancuran untuk Nabi Musa. Karena doamu ini adalah doa yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu dibujuk rayu, istrinya Bal'am bin Ba'ura ini juga dibujuk rayu, sehingga istrinya mengatakan kepada Bal'am, wahai abi, wahai suamiku, doakan sajalah, nanti kita dapat harta yang banyak, dapat pangkat dan jabatan. Kapan lagi nih kalau tidak sekarang masanya, kalau tidak sekarang kesempatannya. Ini fitnah yang paling besar. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Nabi mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, inna likulli ummatin fitnatan. Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnah, fitnahnya masing-masing. Wa fitnatu ummati, adapun fitnah umatku yang menimpa umatku, al-malu, yaitu adalah fitnah harta. Bal'am yang tadinya kokoh tidak mau mendoakan kecelakaan kepada Nabi Musa, akhirnya karena dibujuk rayu terus, karena didatangi terus, ditawari terus, akhirnya goyah juga keimanannya, akhirnya runtuh juga keimanannya. Sehingga akhirnya ketika itu Bal'am akhirnya mau ingin mendoakan kecelakaan dan kehancuran kepada Nabi Musa. Nah, ini dibujuk rayu terus, ternyata dikelilingi dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang khianat, akhirnya luluh juga keimanannya, akhirnya runtuh juga keimanan Bal'am bin Ba'ura ini. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala itu pergilah Bal'am bin Ba'ura ini tadi ke sebuah bukit
yang dekat dengan perkemahannya Nabi Musa beserta kaumnya, yaitu Bukit Husban. Dia menunggangi seekor keledai dengan niatan ingin mendoakan kecelakaan, kehancuran kepada Nabi Musa. Tatkala dia ingin menarik keledainya ke arah bukit tersebut, ini keledainya ini nauzubillah min zalik, keledainya ini ternyata nggak mau ikut dengan Bal'am. Ditarik-tarik terus nggak mau, dipukul-pukul itu juga nggak mau. Sampai Bal'am ini kesusahan. Akhirnya dia pukul dengan kuat sehingga keledai itu dengan terpaksa terseok-seok berjalan juga. Nah ini, karena apa? Karena hewan ini tadi ternyata keledai ini tahu bahwa ini tidak benar mendoakan kecelakaan kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa. Maka tatkala itu setelah sampai di Bukit Husban, akhirnya Bal'am dengan mengetahui Ismul A'zam, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, di dalam suatu riwayat dikatakan kalimat tersebut yaitu adalah la ilaha illallah. Dengan memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mendoakan kehancuran, laknat kepada Nabi Musa. Nah, keanehan ketika itu terjadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali lisannya mendoakan kehancuran, kejelekan terhadap Nabi Musa, ketika itu juga Allah Subhanahu wa taala pelintirkan lisannya itu tadi, sehingga berikan kehancuran kepada Nabi Musa. Seharusnya seperti itu, akan tetapi lisannya ketika itu dipelintirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kehancuran kepada kaumnya Kan'an. Kemudian berikan kebaikan kepada kaumnya Kan'an. Seharusnya doanya seperti itu, akan tetapi dipelintirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya Bal'am bin Bawra ini tadi, berikan kebaikan kepada kaumnya Nabi Musa. Keanehan itu terjadi. Maka tatkala itu orang-orang Kan'an beserta penguasanya ketika itu melihat, ya Bal'am, ini doamu kok malah terbalik ini. Kok kamu mendoakan kita yang celaka, sementara yang selamat itu malah hanya kaum Nabi Musa. Kok kebalik ini? Kamu sadar nggak dengan ucapan kamu? Maka tatkala itu Bal'am bin Bawra ini berkata, inilah yang tidak bisa aku kuasai. Bal'am ketika itu sadar bahwa lisannya dipelintirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku tidak berkuasa atas hal yang semacam ini, kata Bal'am. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena terlanjur sudah malu, ibaratnya sudah membuang keimanannya untuk membantu penguasa zolim ini tadi, ya udahlah, habis-habisan di situ, imannya dia tanggalkan. Fasalakha minha, dia tanggalkan keimanannya ketika itu. Cari kelemahan kaumnya Nabi Musa. Karena Bal'am bin Bawra ini juga seorang yang taat, seorang yang paham Taurat ketika itu. Dia paham kelemahan-kelemahan kaumnya Nabi Musa. Maka ketika itu dia perintahkan, kalau begitu kita pakai siasat. Apa siasatnya? Hiasi wanita-wanita kalian. Nah, doanya tadi tidak bisa. Doanya dipelintirkan oleh Allah Subhanahu wa taala lisannya. Akhirnya dia pakai tempuh cara yang kedua, yaitu hiasi wanita-wanita cantik di antara kalian ini. Lalu utus mereka untuk berdagang ke kaumnya Nabi Musa ketika itu, ke perkemahannya kaum Nabi Musa. Sehingga ketika ada yang ingin mengajak mereka untuk berzina, maka lakukan itu. Wah, ini udah cara yang nista, ini cara yang keji ditempuh oleh para penguasa ketika itu. Sehingga karena doanya tadi ini tidak bisa, maka mereka tempuh cara yang kedua, yaitu mereka hiasi wanita-wanita mereka yang gadis-gadis, yang cantik-cantik, dihias, disuruh pakaian seksi, disuruh
mengobral dagangannya ke perkemahan kaum Nabi Musa dan Israel ketika itu. Nah, inilah kelemahannya. Sehingga Sufyan bin Uyainah pernah berkata, "Man fasada minal ulama'ina fa fihi shibhun minal yahud." Kalau ulama itu sudah rusak, ulama ini sudah meninggalkan keimanannya, menanggalkan keimanannya, fa fihi shibhun minal yahud, maka dia itu seperti orang Yahudi. Paham ilmu, tahu ilmu, tetapi tidak beramal. Wa man fasada min ubadaina, sementara barang siapa yang telah rusak ahli ibadahnya, fa fihi shibhun minan nasara, maka dia seperti orang Nasrani. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita, akhirnya seorang yang soleh, hamba pilihan Musa ketika itu didatangi seorang wanita yang paling cantik ketika itu, yang sudah berhias. Ini yang namanya manusia, laki-laki kita itu ya, kalau lihat perempuan cantik ya luluh juga gitu. Nah, ketika itu tadi diajak berzina, mau, maka dia bawalah wanita ini ke hadapan Nabi Musa. "Wahai Musa, apa pendapatmu tentang wanita ini? Pasti kamu menyuruhku, memerintahkanku untuk menjauhinya. Tidak boleh berzina dengan dirinya." Maka tatkala itu Nabi Musa mengatakan, "Naam, ya, kamu harus tinggalkan wanita itu." Maka tatkala itu karena sudah mengikuti hawa nafsu, laki-laki itu tadi berkata, "Ini orang yang soleh. Seluruh perintahmu wahai Musa aku taati kecuali yang satu ini." Wah, yang satu ini untuk berzina ini aku nggak bisa tahan lagi ini. Terserah mau apalah, yang penting dibawa wanita itu tadi, kemudian dia melakukan perzinahan ketika itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah Subhanahu wa taala turunkan penyakit taun ketika itu di tengah-tengah kaum Bani Israel, seperti penyakit wabah. Ya, kalau di zaman kita sekarang ini seperti wabah virus dan bakteri lah. Banyak ketika itu Bani Israel, kaumnya Nabi Musa yang mati, meninggal mendadak ketika itu. Ini kenapa ini? Sehingga tatkala itu ada seorang yang soleh dari kalangan hamba pilihan Musa juga, tatkala itu tahu. Maka ketika malam harinya dia datang membawa tombak, dan dia datangi kuburan, dia datangi perkemahan seorang Bani Israel tadi ini, salah seorang hamba terbaik juga yang sedang berzina. Maka tatkala itu dia tombaklah laki-laki itu tadi beserta perempuannya ketika itu dengan satu tombakan. Jadi sekali dia lempar tombak itu tadi, karena dia sedang berhubungan badan, sehingga ketika itu tertusuk, tertancap kedua-duanya. Maka dia bawalah kedua mayat ini tadi, kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi liman aso." Ya Allah, inilah balasan bagi orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu juga ternyata diangkatlah penyakit taun itu tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bencana, azab sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak peduli. Baik di tengah-tengah itu ada orang yang beriman, orang yang soleh, tetap juga dia ditimpa dengan azab. Sebagaimana terjadinya tsunami, banjir bandang, angin topan. Itu yang dihancurkan bukan hanya rumah-rumah orang yang bermaksiat, rumah-rumah ustadz, rumah-rumah kiai, rumah-rumah orang soleh juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dianjurkan di tengah masa masyarakat itu kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Cegah kejahatan, cegah kezoliman, cegah perbuatan maksiat, dan ajak orang untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seorang hamba ini tadi telah membunuhnya, maka penyakit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itu Bal'am bin Ba'uro ini tadi menjadi orang yang khasirah fid dunya wal akhirah. Dia itu menjadi orang yang rugi dunia dan akhirat. Doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan siasatnya ternyata itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat Al-A'raf ini dikatakan, tatkala fansalakha minha, dia meninggalkan keimanan. Di dalam tafsirnya dikatakan kharaja bil kufri kama takharraja al hayya minal jildiha. Insalakha, yaitu sebuah kata yang digunakan untuk seekor hewan, yaitu ular. Ular ini dia itu kan ada proses ganti kulit. Nah, kalau ular itu sedang ganti kulit yang lama ke kulit yang baru, kulit yang lama dia tinggalkan. Ini menggambarkan bahwa dulunya beriman, dulunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dulunya soleh, dulunya sering sholat, dulunya pakaiannya menutup aurat, sekarang akhirnya dia tanggalkan keimanan itu. Dulunya ketika belum ada bisnis, belum ada perniagaannya, dia seorang hamba yang soleh, seorang hamba yang taat. Setiap kajian datang, setiap kajian hadir, tidak peduli panas, tidak peduli dingin. Akhirnya dia bukalah bisnis. Kemudian bisnisnya berkembang, buka cabang lagi di kota yang satu. Nah, tatkala dia buka cabang lagi di kota yang satu, dia tinggalkan pengajiannya. Buka cabang lagi di tempat yang ketiga, dia tinggalkan lagi pengajiannya yang ketiga. Jadi setiap banyak cabang-cabangnya, dia semakin meninggalkan kajian-kajiannya, semakin meninggalkan amal-amal solehnya. Inilah orang yang dikatakan fasalakha minha, orang yang meninggalkan keimanannya. Nah, dikisahkan fa'at ba'ahu syaiton. Ternyata Bal'am ini tadi seharusnya dia yang mengikuti syaitan. Akan tetapi di dalam ayat ini dikatakan fa'at ba'ahu, syaitan yang mengikuti dia, karena saking ibaratnya dosa yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan begitu besar. Yang di dalam tafsirnya dikatakan bahwa yang mengikutinya yaitu adalah qorinuhu. Jin korinnya malah mengikutinya dalam keadaan sesat. Nah, fakana minal ghawin. Itulah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 176-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syi'na, kalau sekiranya kami mau, kata Allah Subhanahu wa taala, la rafa'nahu, maka kami akan angkat derajat Bal'am bin Ba'uro ini tadi. Karena apa? Karena dia seorang ulama, orang yang paham ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat yang ke-11, yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian, walazina utul ilma darajat, dan mengangkat orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Seharusnya walau syi'na la rafa'nahu, kalau sekiranya kami mau, kami angkat ini kedudukan Bal'am bin Ba'uro ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia seorang yang beriman, seorang yang taat, seorang yang soleh, seorang ulama, seorang ustadz, seorang kiai. Akan tetapi walakinnahu, akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, akhlada, dia lebih condong ilal ardi, kepada dunia, ad-dunya wa maliha ilaiha, yaitu kepada harta dan dunia. Akhlada, akan tetapi ternyata dia lebih condong, lebih memilih dunia, meninggalkan agamanya, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, menanggalkan keimanannya. Famasaluhu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran bagi kita kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsirnya dikatakan sifatuhu, sifat orang yang meninggalkan keimanannya ini tadi, orang yang menanggalkan keimanannya ini tadi, na'udzubillahi min zalik, mudah-mudahan tidak terjadi kepada diri kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kama salil kalbi. Dia itu seperti seekor anjing. Mohon maaf ini. Kama salil kalbi, seperti seekor anjing. Hewan yang najis. Yang di seluruh mindset kita, pikiran kita ini negatif semuanya tentang seekor anjing ini. Hewan yang najis. Najis mughallazo. Kalau tersentuh tidak bisa dibersihkan dengan air, harus 7 kali. Salah satunya dengan turab. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menanggalkan keimanannya, akhlada, lebih memilih dunia. Pamasaluhu, kami misalkan sifatnya kamasali al-kalbi, seperti seekor anjing. In tahmil alaihi, kalau kamu cegah dia, kamu usir dia, dia keluarkan lidahnya. Au tatrukuhu, kalau kamu tinggalkan, dia tetap juga mengeluarkan lidahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. Anzartahum am lam tunzirhum, kamu berikan peringatan, kamu berikan nasihat, la yu'minun, dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minun, dia tidak akan beriman. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, zalika masalul kaum, demikianlah perumpamaan suatu kaum. Berarti kalau dikasih perumpamaan, barang siapa yang ikut seperti Bal'am bin Ba'ura ini, barang siapa yang menanggalkan keimanannya, sudah mendapatkan hidayah, dia tinggalkan pengajian, dia tinggalkan sholatnya, dia tinggalkan baca Qur'annya, dia tinggalkan zikirnya, dia tinggalkan infak sodakonya, dia tinggalkan amal-amal solehnya. Alladzina kadzabu bi ayatina, itulah orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami. Makanya tema yang kita angkat, tergelincirnya seorang ahli ibadah, bahkan seorang ulama pun. Bal'am bin Ba'ura, ulama di kalangan Bani Israel ketika itu, yang hidup sezaman dengan Nabi Musa, itu bisa tergelincir karena fitnah harta, karena fitnah kedudukan, karena fitnah pangkat dan jabatan, karena fitnah wanita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faksus al-qososo, ceritakan kisah ini. Siapa yang disuruh menceritakan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tatkala sekarang sudah wafat, berarti siapa? Kita, orang-orang yang beriman, penyuruh kepada jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan kisah ini, sampaikan ayat ini, beri nasihat. La'allakum yatafakkarun, agar orang-orang yang beriman itu berfikir, ayyatadabbaruna fiha, sehingga mereka mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, fayu'minun, sehingga mereka kokoh kembali keimanannya, kuat kembali keimanannya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Bal'am bin Ba'ura ini kita belajar bahwa yang namanya ibadah perlu istiqomah, yang namanya menjaga keimanan perlu istiqomah, yang namanya taat kepada Allah perlu istiqomah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, innad dunya mal'atun, sesungguhnya dunia itu terlaknat, mal'atun fiha, dan terlaknat seluruh yang ada di dalamnya, illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis-majlis ilmu seperti ini adalah majlis zikir. Wa ma walahu, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alimun, atau kita mengajar, memberikan nasihat. Wa muta'allimun, atau kita sedang belajar.
Baik orang yang belajar dan mengajar maka sama-sama mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kondisi kalian itu adalah yang sedang mengajarkan atau belajar Al-Qur'an. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah selalu di dalam doanya melantunkan doa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Bal'am bin Ba'ura ini musibah menimpa agamanya. Tidak dapat sholat subuh kita sedih, ketinggalan sholat berjamaah kita sedih. Itu musibah sedang menimpa dunia, sedang menimpa agama kita. Itu biasanya orang gak ada yang sedih. Hilang imannya, hilang taatnya, hilang amal solehnya, gak terasa sedih. Tapi kalau hartanya yang hilang, sepeda motornya yang hilang, uangnya yang hilang, HP-nya yang hilang, langsung sedih. Padahal kesedihan yang hakiki itu adalah ketika musibah ini menimpa agama kita. Wala taj'al ad-dunya akbaro hammina, dan jangan jadikan dunia di depan mata kami ya Allah itu sebagai cita-cita tertinggi kami. Jadikan akhirat cita-cita tertinggi kita, sehingga prioritaskan akhirat, prioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Wala mabalagha ilmina, dan jangan jadikan puncak ilmu kami itu adalah tidak kami amalkan. Mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini tadi dapat menjadi pelajaran bagi kita. Maka marilah kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqomah. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.